Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Anissa Inulhani dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan memaparkan materi sejarah tentang kemerdekaan Indonesia. Materi ini ada di kelas 11. Nah, mari kita simak untuk selanjutnya. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Ini ditandai dengan adanya pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan perjuangan bersama rakyat Indonesia. Banyak tokoh berperan dalam proses tersebut. Berikut kronologis dari awal hingga detik pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, yang pertama itu dari Rengas Dengklok hingga Pegangsaan Timur. Jepang kalah perang dengan sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Terus ada perbedaan pendapat dan penculikan pada tanggal 15 Agustus 1945. Nah, setelah itu ada perumusan teks proklamasi hingga pagi. Baru dari situ pembacaan teks proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, baru kebahagiaan rakyat atas kemerdekaan Indonesia. Ada serangkaian penting peristiwa yang menyangkut perjalanan bangsa ini dan berubah sejarah bangsa Indonesia. Nah, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita ini diketahui oleh kalangan pemuda bangsa Indonesia di Bandung pada 15 Agustus 1945 melalui berita siaran radio. Pada 15 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta baru kembali ke tanah air memenuhi panggilan Panglima Jepang untuk Asia Tenggara. Dari sinilah terjadi pro dan kontra tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Golongan muda ingin secepatnya dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia, karena hal ini merupakan hak dan masalah rakyat Indonesia sendiri tanpa bergantung pada negara atau bangsa yang lain. Sedangkan golongan tua ingin bahwa kemerdekaan Indonesia harus dilakukan secara terorganisir, misalnya dengan pernyataan dari bangsa-bangsa lain dengan melampirkan tanda tangan dan lain sebagainya. Perbedaan pendapat ini membuat para golongan muda melakukan penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda yang dikomandai oleh Sukarni, Wikana, dan Khairul Saleh dari perkumpulan Menteng 31 untuk membawa Soekarno-Hatta yang termasuk golongan tua saat itu menuju ke Rengas Dengklok yang jauh dari Jakarta Cirebon pada 16 Agustus 1945. Hal ini dilakukan agar mereka jauh dari pengaruh pemerintahan Jepang. Saat itu di Jakarta terjadi pula rundingan yang sangat sengit antara Ahmad Subarjo yang mewakili golongan tua dengan Wikana yang mewakili golongan muda, dan akhirnya terjadi kesepakatan bahwa kemerdekaan Indonesia, proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan di Jakarta. Akhirnya Soekarno dan Hatta dijemput di Rengas Dengklok untuk menuju rumah Laksamana Tadashi Maeda yang berada di daerah Menteng. Naskah proklamasi akhirnya dirumuskan oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dan juga Ahmad Subarjo. Nah, banyak pertimbangan sebelum tercapainya kesepakatan mengenai kepastian isi teks proklamasi. Setelah disepakati selanjutnya, itu Sayuti Melik yang mengetik sesuai dengan naskah yang telah mengalami berbagai perubahan yang akhirnya disepakati tersebut. Penyusunan teks berlangsung hingga dini hari pada 17 Agustus 1945. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal
hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Nah, yang kedua, submateri selanjutnya adalah menganalisis terbentuknya NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut kronologis terbentuknya NKRI, dimulai pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 18 Agustus 1945. Setelah itu pembentukan pemerintahan daerah pada tanggal 19 Agustus 1945. Selanjutnya pembentukan badan-badan negara pada tanggal 29 Agustus 1945. Nah, udah itu pembentukan kabinet pada tanggal 2 September 1945. Setelah itu masih banyak lagi pembentukan berbagai partai politik, Tentara Keamanan Rakyat, dari TKR, TRI, ke TNI. Telah berhasil memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, lalu bangsa Indonesia membentuk jajaran pemerintahan. Indonesia saat itu masih negara baru, tentunya penuh perubahan yang menarik untuk diikuti. Perubahan pertama yaitu PPKI. PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Walaupun sudah merdeka, ternyata tugas PPKI masih berlanjut. PPKI harus menyiapkan hal-hal terkait pembentukan negara. Proses persiapan itu dilakukan dalam beberapa rapat. Berikut hasil rapat yang dipimpin Insinyur Soekarno. Cita luhur, yaitu membantu kemakmuran bersama di Asia Timur Raya dengan jalan membinasakan kekuatan musuh kita bersama, Amerika Inggris. Dalam sidang Cubu Sangin yang ke-6 telah diterima dengan suara bulat mosi untuk mempartim raya. Mosi tersebut adalah petunjuk bagi kita, bangsa Indonesia. Sidang PPKI 1 pada 18 Agustus 1945 yang isinya 1. Menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memilih dan menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden sehingga Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional sebagai pembantu Presiden. Di Asia Timur Raya dalam peperangan sekarang ini seperjuangan, sehidup, semati dengan Dainepon serta berkorban seikhlas-ikhlasnya oleh karena peperangan sekarang ini membela keadilan dan kebenaran. 2. Kita mendirikan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, yang tetap menghargai budi jasa Dainepon dan hidup sebagai anggota yang sejati dalam lingkungan keluarga Asia Timur Raya. 3. Kita berusaha dengan sesungguh-sungguhnya
menuju keluhuran yang mulia dengan jalan memelihara dan mempertinggi peradaban dan kebudayaan sendiri, menyuburkan kebudayaan Asia, meretapkan kebudayaan dunia. 4. Kita dengan persaudaraan yang teguh dan kokoh antara bangsa-bangsa di Asia Timur Raya berbakti seikhlas-ikhlasnya kepada negara dan bangsa dengan keimanan yang tidak bergoncang serta senantiasa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 5. Kita dengan paduan hasrat yang menyala-nyala berjuang menuju ke arah perdamaian dunia yang kekal abadi, bersendikan kekeluargaan seluruh manusia di dunia menurut dasar Asko Iju. Jakarta, 17 November 2604, Jumo Salutik. Sidang PPKI kedua pada 19 Agustus 1945 yang isinya ke-1. Menetapkan 12 kementerian dalam pemerintahan dan 4 menteri negara. Yang kedua, membagi daerah Republik Indonesia ke dalam 8 provinsi. Sidang PPKI ketiga pada 22 Agustus 1945 yang ke-1, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Tugas atau fungsinya membantu dan menjadi penasihat presiden. Yang kedua, pembentukan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Tugas atau fungsinya mewujudkan NKRI sebagai negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Yang ketiga, pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Tugas atau fungsinya yaitu untuk menjaga keamanan dan ketertiban di daerah. Badan ini menjadi cikal bakal TNI. Perubahan kedua yaitu rapat di lapangan IKADA. Selain PPKI, masih ada penolakan dari beberapa negara terhadap kemerdekaan Indonesia, termasuk Jepang. Sebagai bentuk protes, akhirnya diadakan rapat raksasa di lapangan IKADA, Ikatan Atletik Jakarta, pada tanggal 19 September 1945. Di kesempatan itu, Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya yang berisi 1. Menegaskan kemerdekaan bangsa Indonesia, bertekad mempertahankannya. 2. Meminta dukungan dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan Republik Indonesia. 3. Menuntut rakyat untuk mematuhi kebijakan-kebijakan pemerintah dengan disiplin. 4. Menuntut rakyat untuk bubar meninggalkan lapangan dengan tenang untuk menghindari pertumpahan darah. Rapat ini menjadi penting karena pemerintah berhasil bertemu langsung dengan rakyat, sehingga pemerintah berhasil meningkatkan kepercayaan rakyat akan kekuatan bangsa Indonesia. Perubahan ketiga, dukungan daerah terhadap pemerintah Indonesia. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, kesultanan-kesultanan yang masih berdiri di Republik Indonesia kemudian menyatakan dukungan terhadap pemerintah Indonesia. Kesultanan Yogyakarta adalah yang pertama mendukung pemerintahan Republik Indonesia melalui maklumat 5 September 1945, disusul Surakarta, Kasunan, dan Mangkunegara, dan Siak di Sumatera. Meski saat itu telah merdeka, ternyata perjuangan Indonesia masih belum berhenti. Faktor-faktor dari dalam Indonesia dan luar Indonesia tentunya berpengaruh pada dinamika pemerintahan pertama Republik Indonesia. Untungnya, pemerintah kita saat itu berhasil melewati masa-masa sulit itu sehingga Indonesia bertahan hingga saat ini.
Nah, setelah melihat dari video-video perjuangan dan video terbentuknya NKRI maupun dari Rengas Dengklok hingga ke Pegangsaan Timur, nah di sini kita harus mengetahui para tokoh-tokoh proklamasi. Para tokoh proklamasi orang yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia. Karena jika tidak ada mereka, Indonesia mungkin tidak akan merdeka. Para tokoh proklamasi, pahlawan yang patut dan diteladani oleh kita. Berikut tokoh-tokoh proklamasi yang wajib kita ketahui. Di antaranya, 1. Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno berperan aktif dalam sebelum kemerdekaan Indonesia, dan Insinyur Soekarno juga sebagai pembaca teks proklamasi kemerdekaan. Yang kedua, Muhammad Hatta. Muhammad Hatta ikut dalam perumusan teks proklamasi kemerdekaan dan diangkat menjadi wakil presiden mendampingi Soekarno sebagai presidennya. Yang ketiga, Ahmad Soebardjo. Ahmad Soebardjo inilah yang menjemput Soekarno di Rengas Dengklok. Dia yang memutuskan proklamasi kemerdekaan harus dilaksanakan di Jakarta. Yang keempat, Fatmawati. Fatmawati adalah seseorang yang menjahitkan bendera pusaka merah putih untuk dikibarkan saat upacara 17 Agustus 1945. Dan tokoh lainnya ada Sayuti Melik dan Laksamana Maeda. Dan ada tokoh lainnya juga, tapi itu diantaranya. Nah, itu beberapa tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan yang harus kita ketahui dan teladani perjuangannya. Sebagai pelajar kita harus tahu loh. Nah, cukup sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk yang melihatnya. Dan terima kasih telah menonton video saya. Saya ucapkan mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.